Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Pertama-tama, ini adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester 2. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aftufa Sulekatur Rahmania. Saya merupakan dosen dari Prodi Manajemen, yang mana di sini nanti kita akan membahas terkait manajemen sumber daya manusia. Nah, referensi sebagai pedoman pembelajaran semester ini kita nanti ngambil dari Disler Prairie edisi 14 tahun 2015 di mana tentang Human Resource Management dan Adi Daniel Manajemen Sumber Daya Manusia yang mana bisa diakses melalui Gigilib.com. Jadi teman-teman, diusahakan semuanya mampu mengakses di Jilid.com, di mana itu nanti ada referensi-referensi bu chapter dari para dosen Stekom. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita harus membahas nih kontrak perkuliahan kita pada manajemen sumber daya manusia ini. Jadi untuk presensi sendiri itu terdiri 10%, kurang dari 50% auto nilai berarti B, mohon maaf, auto nilai C, aktif dalam menjawab kuis dan etika baik itu akan mendapatkan penilaian 10%, tugas 1 dan 2 adalah 20% dan UTS dan UAS itu ada 25% dan 35%. Di mana di sini teman-teman semuanya harus aktif dalam perkuliahan, entah itu dalam siakat, entah itu dalam WA group, ataupun harus komen dalam live streaming. Nah, oke, pokok pembahasan pada perkuliahan kita pada sore hari ini, kita akan membahas terkait introduction human research, human research planning, recruitment, selection of employer, training and human research development, employer healthy, safety, security, and welfare. Ada pembahasan terkait motivasi dan job specification, performance appraisal, career planning and development. Nah, kita juga akan membahas terkait tentang career planning and development, di mana nantinya ada bagaimana sih kompensasi bagi para karyawan sampai industrial relation. Bagaimana industri ini mampu memberikan relasi pada kita atau internalnya bahkan pada eksternalnya. Nah, yang berikutnya ada job analysis process and talent management. Nomor 11 ada orientation, placement, and discontinuation. Ada audit of human research. Jadi, bagian SDM sendiri itu juga memiliki nih audit of human research. Bagaimana para manusianya atau para humannya itu mereka audit atau mereka kelola dengan baik. Nah, terus ada employer database management dan ethic employer relation and act of justice for employee. Jadi ada keadilan nih bagi karyawan satu ke karyawan berikutnya. Di situ perusahaan harus benar-benar memprioritaskan bagaimana seorang perusahaan itu adil terhadap karyawannya. Nah, pada pembahasan ini kita akan mulai dengan introduction. Nah, mengapa sih SDM itu penting? Perlu nih kita ketahui mengapa penting teman-teman SDM itu. Nah, SDM itu manajemen sumber daya manusia itu menjadi penting apabila ini menjadi bagian penting dari ilmu manajemen, di mana ini mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi, MSDM ini merupakan salah satu rumpun manajemen yang sangat penting. Nah, tujuan perusahaan itu sulit terwujud tanpa peran aktif karyawan sebagai perencanaan, pelaku, dan penentu tercapainya tujuan. Nah, yang ketiga, mengapa penting lagi nih? Karena mampu mengatur karyawan sulit dan kompleks atau karyawan memiliki perasaan,
pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Nah, alasan MSCM ini penting yaitu kita bisa lihat nih dari 3 sudut pandang tersebut, teman-teman. Oke, apa itu manajemen sumber daya manusia? Nah, apa sih manajemen sumber daya manusia? Mungkin kalian boleh apa namanya komentar di live streaming ini. Menurut kalian, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Nah, yang pasti menurut kalian, pendapat kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang MSCM ini? Nah, nih kita bahas menurut para pakarnya atau para ahlinya. Menurut Waiter and Davis tahun 96, ini termasuknya udah buku jadul ya, karena udah tua, di mana SCM ini merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, MSCM ini adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu organisasi, di mana ini menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan tenaga kerja. Terus kita boleh ketahui nih, MSDM itu apa? Nah, MSDM itu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, Human Resource Management ini tuh dapat kita simpulkan bahwa ini sebuah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian human resource untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Apa sih tujuan yang telah ditetapkan bersama? Tujuan perusahaan untuk mencapai visi misinya. Nah, ini baru kita nih ketahui tujuan dari MSCM itu apa. Pertama, mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang mana ini ditentukan oleh perubahan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tentunya. Ketiga, tujuannya agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam arti apa? Sumber daya ini mampu memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan atau diberdayakan usaha merealisasikan visi dan mencapai tujuan jangka menengah dan jangka pendek suatu perusahaan. Nah, komponen SDM ini adalah pengusaha, karyawan, pimpinan, atau manajer. Nah, kita perlu ketahui nih, pengusaha berarti orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Karyawan berarti dia menjual jasanya dalam perusahaan itu untuk memperoleh gaji. Nah, terus pimpinan atau manajer berarti orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Terus fungsi-fungsi manajemen SDM sendiri itu ada fungsi manajerial dan operasional, teman-teman. Di mana kita telah singgung nih di awal fungsi manajerialnya berarti ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sedangkan fungsi operasionalnya ada procurement, development, compensation, integration, maintenance. Di mana ini nanti kita konsepkan nih, digabungkan bagian ruang, ini merupakan bagian ruang lingkup MSDM. Nah, gitu teman-teman. Untuk fungsi operasional MSDM sendiri, kita perlu ketahui, berarti ada pengadaan SDM. Nah, fungsi operasional berarti kalau namanya pengadaan ya berarti operasionalnya pengadaan. Nah, sedangkan untuk sub fungsi operasionalnya berarti ada perencanaan SDM, rekrutmen SDM, seleksi SDM, penetapan SDM, pembekalan SDM. Terus yang kedua ada pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM ini apa? Pendidikan dan pelatihan.
Terus ada pemeliharaan SDM, di mana ini nanti ada kompensasi, integrasi, hubungan perburuhan, dan PHK. Nah, terus setelah fungsi operasional MSDM ini mampu dioperasionalkan dengan baik, maka ada instrumen SDM ini mampu menganalisis jabatan dan penilaian prestasi kerja dan evaluasi jabatan. Jadi apabila operasional ini bekerja baik, maka secara manajerialnya mampu menganalisis berbagai jenjang dari suatu jabatan yang mereka operasionalkan. Terus fungsi-fungsi MSDM sendiri. Fungsi MSDM sendiri diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok SDM dengan mendayagunakan secara optimal SDM dalam suatu organisasi melalui terciptanya ketenagakerjaan dengan semboyan tiga tepat, di mana the great man in the right place, the right man on the right job, and at the right time, di mana perlunya tempat, perlunya job, yaitu ibaratnya kita jabatan, perlunya waktu. Nah, inilah yang akan memberikan orang itu tepat, jabatan tepat, dan waktu tepat. Nah, ini perlu nih teman-teman ketiga semboyan dalam terciptanya ketenagakerjaan. Dalam hal ini kita perlu nih pendekatan manajemen SDM. Pertama, kita bahas nih tentang pendekatan mekanisme. Mekanisme atau automation yaitu menggantikan peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan dan menitik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Nah, pendekatan mekanisme ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah berikut. Pengangguran teknologis bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan metode padat karya menjadi metode utama dalam mengakibatkan bahaya pekerjaan kehilangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pekerja kehilangan pekerjaannya. Kedua, keamanan ekonomis, di mana seseorang akan takut nih di PHK. Terus, yang berikutnya, pengaruh serikat buruh, di mana reaksi manajer untuk menghadapi organisasi buruh. Di sini banyak sekali penolakan mempekerjakan mereka yang menjadi anggota serikat organisasi buruh, membuat daftar hitam atau blacklist mengenai orang-orang yang telah masuk organisasi buruh, dan daftar ini diedarkan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang berikutnya ada memasukkan unsur politik sebagai alasan penolakan pembentuknya organisasi buruh di perusahaan. Nah, yang keempat itu ada minimnya skill karyawan. Di sini itu mampu menyebabkan rendahnya kebanggaan dalam bekerja. Dengan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi secara mendetail, maka setiap buruh harus hanya mengerjakan pekerjaannya itu saja. Nah, inilah pendekatan mekanisme. Sedangkan pendekatan paternalis, di mana pendekatan paternalis ini manajer untuk di mana manajer mampu mengarahkan bawahannya untuk bertindak seperti berarti bapak terhadap anak-anaknya. Jadi manajer itu bertindaknya sebagai bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan sehingga menimbulkan personal, karyawan menjadi manja, malas, produktivitas kerja menurun, laba perusahaan menurun. Nah, efek dari pimpinan yang mereka memberikan fasilitas eh, yang baik itu kadang disalahgunakan oleh karyawannya. Nah, contohnya karyawannya nanti menjadi malas nih, produktif, dan kerja menurun. Walaupun perlu dicatat ya teman-teman, itu tidak semua karyawan atau tidak semua perusahaan yang menerapkan sistem dengan baik, fasilitas yang baik, dia akan tidak memberikan eh, tidak memberikan hal positif dari
akan memberikan hal negatif berarti kan karena manja itu, tetapi hal tersebut juga bisa memberikan dampak positif. Nah, karena ini pendekatan paternalis, jadi memang konsepnya itu manajer akan memberikan berperilaku baik terhadap karyawannya. Untuk yang berikutnya pendekatan sumber daya manusia. Jadi karyawan itu dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat dan kepentingan hidup yang harus diperhatikan agar kehidupan layak dan sejahtera. Nah, pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial ini berarti organisasi itu sangat bergantung pada manajer. Kehidupan kerja dan prestasi karyawan sangat bergantung pada atasan langsung. Terus, yang kelima, pendekatan proaktif. Manajemen SDM dapat meningkatkan kontribusinya kepada karyawan, manajer, dan organisasi melalui antisipasinya terhadap masalah yang akan timbul. Jika tidak, masalah akan sulit dipecahkan. Terus, pendekatan sistem sosial ini berarti memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks. Manajer yang mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan baru akan berhasil bila ada sistem sosial yang terintegrasi dan terjalin harmonis, di mana kita bisa sebutnya sistem internal dan eksternal. Nah, sistem internalnya berarti apa? Human-human yang ada di perusahaan, karyawan, atasan. Nah, sedangkan eksternalnya berarti serikat buruh, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, teman-teman, perlu kita ketahui lingkungan MSDM. Ada lingkungan internal. Internal ini yaitu berupa pemasaran, keuangan, operasi, penyediaan staf, hubungan karyawan, keselamatan dan kesehatan, kompensasi, pengembangan SDM. Nah, untuk eksternalnya sendiri ada pelanggan, persaingan, pemegang saham, mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen, terus serikat pekerja, di mana pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Ada juga pasar tenaga kerja. Apa sih pasar tenaga kerja? Berarti contohnya ya geografis, bagaimana jumlah pasar itu terhubung, adanya perubahan tiap lingkungan, terus teknologi. Nah, digitalisasi itu teman-teman ternyata membawa pengaruh dalam lingkungan eksternal dalam suatu perusahaan. Jadi ada juga mempertimbangkan legal hukum. Jadi dalam perusahaan itu internal eksternalnya harus benar-benar memperhatikan legal hukum, bagaimana badan hukum dari suatu perusahaan itu benar-benar diterapkan dengan baik. Nah, perlu kita ketahui ada perbedaan terkait manajemen human resource dengan manajemen personalia, di mana MSCM ini atau human resource ini menganggap karyawan adalah aset utama atau kekayaan utama organisasi. Jadi harus dipelihara dengan baik, sedangkan manajemen personal yang menganggap karyawan sebagai faktor produksi nih. Jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Lebih memanusiakan mana berarti dalam hal ini? Nah, kita perlu nih orang-orang MSDM atau orang-orang human HRD dalam perusahaan itu perlu memberikan aturan yang memanusiakan manusia di mana dia harus memelihara karyawan tersebut dengan baik. Nah, terus MSDM ini lebih terfokus pada tujuan, sementara manajemen personal ya lebih memfokuskan pada hasil. Berarti MSDM ini lebih ke kualitas ya teman-teman, karena dia terfokus pada tujuannya. Berarti kualitas dari tujuannya itu bagaimana. Sementara personalia itu akan memfokuskan pada hasil, di mana kuantitas yang diperolehnya. Terus MSCM mengkaji secara makro, jadi tidak hanya menilai dari segi sistem atau prosesnya saja, melainkan menilai dari perilaku serta psikologi karyawan. Sementara untuk manajemen personalia mengkaji secara mikro.
Oke, jadi kesimpulannya dari pertemuan ini, dari beberapa perbedaan MSCM dan manajemen personalia di atas, maka dapat disimpulkan jika MSCM ini lebih terfokus pada sumber daya, jadi SDM ini cenderung lebih meningkatkan kualitas pemeliharaan. Nah, yang saya sampaikan tadi, MSCM ini lebih memberikan kualitas memelihara dan mendaya gunakan karyawan tersebut, sedangkan manajemen lebih terfokus pada merekrut, memberikan pelatihan pada karyawan, dan mengelola gaji dan kontrak karyawan. Jadi manajemen personalnya ini lebih cenderung kegiatan atau program di mana nantinya dia dihitung dari hasil kuantitasnya. Nah, kita juga perlu nih mengetahui apa sih keluhan dari seorang karyawan. Pertama, kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Jadi orangnya aja orangnya kuliahnya di bagian teknik. Ternyata dia bisa masuk dalam bidang administratif. Nah, itu sudah kesalahan penempatan orang dalam pekerjaan. Turnover yang tinggi yaitu adanya karyawan yang telah bolak-balik bekerja itu keluar masuk jadinya mengakibatkan turnover yang tinggi. Terus ada rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Rendahnya karyawan itu juga bisa dipengaruhi oleh internal, di mana apabila ada pemimpin yang toksik, teman yang toksik, nah itulah kadang kinerja karyawan itu bisa mengalami rendah. Terus pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Terus ada diskriminasi dalam melakukan pekerjaan, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketidakadilan dalam pengupahan. Nah, permasalahan MSDM ini harusnya ada solusi setiap pelaksanaannya. Apa sih solusi yang harus dijalani? Jadi, misal nih, ketidakadilan dalam pengupahan. Nah, biasanya itu upah pekerjaan harus berdasarkan job desk mereka atau enggak tingkatan jabatannya. Nah, apabila job desk-nya itu terlalu melampaui atau tidak memanusiakan manusia, ya seharusnya gajinya pun harus melampaui karena pekerjaannya yang lebih tinggi. Angka kecelakaan kerja. Nah, berarti untuk meminimalkan angka kecelakaan kerja, maka perusahaan membutuhkan K3. Terus diskriminasi dalam memperlakukan karyawan, bagaimana cara menanggulanginya? Itu perlu benar-benar eh, karyawan itu harus benar-benar bisa untuk mengorganisasikan hal tersebut. Jadi ini ada kuis, minta tolong kuis ini untuk apa namanya? Kalian jawab melalui melalui Word. Terus kalian langsung ketik saja dalam Word itu, disalin melalui PDF, di apa namanya, di-convert di Google Drive, barulah linknya dikirim ke saya. Gitu ya. Jadi saya hanya menerima link dari Google Drive yang kalian kumpulkan di WA Group. Atau enggak di Siakat nanti saya buatkan. Jadi, mengapa kita harus mempelajari manajemen sumber daya manusia? Terus, memiliki karya sukses di tempat kerja di masa depan akan membutuhkan para karyawan muda untuk bekerja secara efektif dengan karyawan senior. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut. Nah, terus yang ketiga, jelaskan perbedaan MSCM dan manajemen personalia, kecuali yang tadi telah disebutkan. Jadi, perlu diingat-ingat yang nomor tiga, ini tidak boleh mencontoh semuanya. Nomor satu sampai 3 tidak boleh mencontoh. Harus berdasarkan based on pendapat kalian. Oke? Nanti kecermatan atau ke apa namanya? Kreativitas kalian dalam menjawab itu akan menjadi poin plus dalam penilaian ini. Oke, mungkin begitu untuk materi kita pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang pas atau ingin ditanyakan, bisa melalui kolom siakat atau live streaming, bahkan bisa melalui langsung di WA group. Itu teman-teman. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan dari hal-hal yang
hal-hal yang buruk, di mana semoga kita senantiasa diberi pelindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.